akan memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas tafsir tarbawi yang diampu oleh Pak Pepe Iswanto. Nah, di video kali ini Inaya akan menjelaskan yaitu tentang pendidikan anak. Oke, kita lanjut. Yaitu yang pertama, terlebih dahulu, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani maupun rohaninya ke arah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri juga masyarakat. Itu pengertian menurut Purwanto tahun 2000. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya dalam kegiatan yang melibatkan guru ataupun tidak, baik dalam kegiatan formal, non-formal, ataupun informal yang bertujuan membina segi aspek kepribadian, baik jasmani, akal, maupun rohani. Itu pengertian pendidikan menurut Ahmad Tafsir. Untuk yang selanjutnya, pendidikan menurut Hasan Langgulung, pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan, biasanya diarahkan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak ataupun orang yang sedang dididik. Nah, pendidikan di sini mengandung proses yang bertujuan untuk menciptakan pola tingkah laku peserta didik ataupun anak didik yang diusahakan oleh pendidik. Nah, itu menurut Hasan Langgulung. Kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 tentang pendidikan anak. Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Nah, kata wa wa'sa biha Ibrahim. Nah, bisa kalian baca ya di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 ya, yang berisi kepada anak-anaknya yang demikian pula Yakub. Menjelaskan bahwa di sini tuh begitu pentingnya pesan yang hendak disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah tersebut. Nah, sehingga pesan tersebut diulang pada peristiwa sakaratul maut Nabi Yakub. Nah, ayat-ayat surat Al-Baqarah ini menyebutkan dua posisi anak. Nah, pertama, anak sebagai anak kandung, dan kedua, anak dalam lingkup satu tempat tinggal yang bukan anak kandung. Nah, dari penjelasan di atas, Yabi itu hai anak-anakku. Nah, dapat disimpulkan bahwa anak-anak Ibrahim dan juga anak-anak Yakub selain anak kandung juga dalam hal tradisi Arab. Nah, ini sebutan ayah karena tadi. Jadi pertama anak itu sebagai anak kandung dan kedua anak dalam lingkup satu tempat tinggal, nah yang bukan anak kandung. Nah, masih lanjutan di dalam penjelasan tafsir yaitu tentang kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Jadi dapat dilihat, nah dari penjelasan tadi ya, barangkali ada yang belum mengerti. Jadi anak itu belajar dari keluarganya, dari cara hidupnya sesuai dengan budaya yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Nah, keluarga secara tidak langsung telah mengajarkan kepada anak akan budaya keluarga. Melalui apa? Melalui bentuk-bentuk umum yang terlihat. Misalnya seperti berkomunikasi berupa isyarat, bahasa, maupun kosakata yang
kita pakai. Nah, dari cara-cara melakukan sesuatu juga bisa itu mengamati, berusaha, dan juga dalam hal-hal sosial seperti gotong royong, saling menghargai, dan dalam proses mencapai sesuatu. Jadi, penjelasan dari Ibnu Katsir terhadap Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 di sini bahwa anak itu belajar dari keluarganya sendiri, dari cara hidupnya sesuai dengan budaya yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Nah, lafaz bisa kalian lihat ya di dalam Quran Surat Al-Baqarah, lafaz tersebut. Nah, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Nah, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, agama Islam bukanlah agama ruhani dan akidah saja, akan tetapi Islam adalah agama dan negara, akhlak, ideologi kehidupan, dan konstitusi sosial. Nah, untuk selanjutnya tentang kandungan nilai-nilai pendidikan anak. Jadi, apa saja nilai-nilai yang terdapat di dalam pendidikan anak? Nah, oke, kita lihat. Untuk yang pertama, mengembangkan rasa iman dalam diri anak-anak. Nah, membiasakan anak-anak melakukan amalan-amalan sebagai permulaan hidup menurut Islam yang diridhoi Allah. Jadi, adanya pendidikan anak akan mengembangkan keimanan anak tersebut supaya melakukan amalan-amalan sebagai permulaan atau awal dalam menjalani kehidupan. Nah, dengan pendidikan anak akan meningkat, akan berkembang imannya. Untuk yang selanjutnya, nilai-nilai pendidikan anak yaitu memberikan bimbingan dalam menegakkan sifat-sifat kemasyarakatan anak. Nah, di dalam pendidikan juga dapat mempelajari atau juga dapat memahami anak agar bisa menegakkan sifat kemasyarakatannya. Misalnya, kan terdapat dalam keluarga ya, dorongan utama pendidikan anak itu terdapat pada keluarga. Nah, jika keluarganya itu baik dalam bersosialisasi, berkomunikasi, maka akan memberikan anak itu sifat yang kemasyarakatan. Nah, jadi pendidikan anak ini sangat bermanfaat, sangat penting untuk seorang anak atau seorang peserta didik. Untuk yang ketiga, yaitu memupuk kecerdasan, kecekatan, keterampilan melalui latihan-latihan panca indera. Jadi, dengan pendidikan, anak akan memupuk kecerdasannya, memupuk pengetahuannya, memupuk kecekatannya dalam bekerja, dalam belajar, dan juga keterampilannya melalui latihan-latihan. Untuk yang selanjutnya yaitu membantu anak mencapai kematangan fisik dan mental untuk belajar di sekolah. Nah, jadi dengan pendidikan akan membantu anak itu mencapai kematangan fisik dan juga mental untuk belajar di sekolah. Jadi mental anak itu sudah terbiasa dengan pendidikan, dengan pelajaran. Nah, jadi dengan pendidikan anak itu akan mencapai kematangan fisik juga mental. Nah, untuk yang selanjutnya membimbing dan membantu anak sekolah sesuai dengan tingkatannya dan berprestasi di sekolahnya untuk mencapai masyarakat yang sesudahnya. Jadi dengan pendidikan akan membantu juga membimbing anak itu dalam pembelajaran, dalam sekolah, juga dalam kemasyarakatan, dalam sosialnya. Nah, jadi memang pendidikan itu sangat penting untuk anak. Di sisi lain, pendidikan dapat didorong oleh 3 komponen. Yang pertama, dorongan pertama yang paling penting,
itu ialah dari keluarga. Dan yang kedua, komponen yang paling penting, dorongan yang paling penting itu dari sekolah, dan yang ketiga itu dari masyarakat. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.